kualitas guru dan tenaga kependidikan. Ada 3 program yang kami lakukan untuk peningkatan kualitas guru. Yang pertama untuk guru-guru yang belum berpendidikan D4 atau S1, tahun ini kita alokasikan beasiswa untuk 12.000 guru yang masing-masing senilai 3 juta per semester. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, para guru dapat meningkatkan kualifikasinya, dan kalau sudah S1, mudah-mudahan bisa mengikuti PPG dan bisa mendapatkan sertifikasi beserta dengan tunjangannya. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah memahami, disampaikan Bapak Presiden, bahwa guru-guru non-ASN tunjangan sertifikasinya 2 juta per bulan, dan yang guru-guru ASN tunjangan sertifikasinya sejumlah gaji pokok. Dan mulai tahun ini, Bapak Ibu yang sudah menerima sertifikasi mungkin juga sudah menerima, tunjangan itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru, yang dengan itu mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan. Yang pelatihan itu diberikan secara cuma-cuma, atau kalau toh ada biaya dapat dialokasikan dari dana BOS. Ada 1 hari dalam 1 pekan di mana guru tidak perlu mengajar, tapi 1 hari itu harus digunakan untuk mengikuti pelatihan. Dan pelatihan yang diikuti guru itu nanti bisa kita konversi setara dengan jam mengajar tertentu. Sehingga guru tidak harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu dan menggunakannya untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Kami sampaikan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru mulai bulan Juli tahun ini, berarti bulan depan, guru-guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan dari pemerintah daerah atau tunjangan lain akan mendapatkan bantuan Rp300.000 per bulan yang ditransfer langsung ke rekening para guru. Tapi syaratnya harus mengajar minimal 15 jam dalam 1 minggu. Silakan kalau nanti ada halo-halo dari kementerian yang minta nomor rekening, insya Allah itu dapat dipertanggungjawabkan. Harapan kami tentu saja kalau para guru ini meningkat kualifikasinya, meningkat kompetensinya, meningkat kesejahteraannya, mereka dapat mengajar dengan penuh dedikasi dan mengajar dengan sebaik-baiknya. Kami menghimbau kepada para guru yang sudah mendapatkan tunjangan, untuk yang meningkat adalah kinerjanya, jangan meningkat tunjangan, tapi yang diikuti hanya tunggangannya saja. Tunjangan meningkat, tunggangan meningkat, itu namanya guru konsumtif. Nah, guru yang produktif adalah tunjangan meningkat, semangat mengajar, dedikasi mencerdaskan bangsa semakin meningkat. Yang ketiga, yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah pertama, mulai semester ini, semester depan maksud saya, tahun ajaran baru 2025-2026 akan ada mata pelajaran baru sebagai mata pelajaran pilihan, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Ini memang belum wajib, tapi sudah bisa mulai diterapkan, dan saya yakin dengan smart classroom ini, smart class ini, coding dan kecerdasan artifisial dapat mulai kita ajarkan di sekolah-sekolah kita. Kemudian yang baru yang kedua adalah pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam, di mana kita berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki pendekatan belajarnya. Sehingga dengan itu para guru akan mendapatkan pelatihan, yaitu pelatihan guru bimbingan konseling. Ini tidak hanya untuk guru bimbingan konseling, tapi semua guru
pada waktunya nanti harus mengikuti pelatihan bimbingan konseling. Yang kedua adalah pelatihan coding dan kecerdasan artificial atau kecerdasan buatan dan pelatihan pembelajaran mendalam. Dengan cara seperti itu kita berharap kualitas pendidikan di tanah air kita dapat meningkat dan tekad kita bersama memenuhi amanat konstitusi dan juga memenuhi asta-cita Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua dapat kita wujudkan bersama-sama. Yang terakhir, saya tentu sangat berharap agar smart classroom atau smart class yang mulai dilaksanakan di Kabupaten Bualemo ini juga menjadi bagian dari langkah besar kita, langkah maju kita bersama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tadi Pak Bupati, saya ikuti dari pidato beliau ada yang sangat menarik. Saya garis bawahi, kalau kita tidak menguasai teknologi digital, maka kita akan terjungkal. Itu yang dipakai tadi diksinya Pak Bupati yang luar biasa. Ini pula yang 2 minggu yang lalu saya ke Korea Selatan. Saya menghadiri pertemuan menteri-menteri pendidikan negara-negara APEC. Kebetulan diselenggarakannya di Provinsi Jeju, Pak Bupati. Itu provinsi yang terletak di pulau sendiri yang terpisah dari semenanjung Korea Selatan. Pulau Jeju lebih dekat ke Jepang daripada dengan Korea Selatan. Di situ para menteri berbicara tentang kecerdasan artificial sebagai salah satu solusi mengatasi kesenjangan mutu pendidikan. Dan karena itulah maka melalui smart classroom ini atau smart class atau kelas cerdas ini kita bersama-sama berusaha bagaimana agar sejak dini generasi muda kita khususnya di Bualemo dan di Gorontalo pada umumnya dapat menguasai teknologi digital, menguasai kecerdasan artificial sebagai bagian dari mereka meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, dan menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Karena itu maka sekali lagi saya sampaikan selamat dan terima kasih kepada Pak Bupati dan seluruh jajarannya atas program ini, dan Bapak dan Ibu Guru kami harapkan dapat berperan serta bagaimana agar smart classroom menjadi sarana untuk kita mendidik smart Indonesian student. Anak-anak Indonesia yang cerdas, anak-anak Indonesia yang memiliki karakter yang kuat, karena merekalah yang akan menjadi pelanjut, merekalah yang akan menjadi generasi kita, generasi Indonesia, generasi emas Indonesia yang akan membawa dan menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang maju dan bermartabat. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan masih ada waktu Pak Bupati untuk kita menikmati pantai. Supaya sudah sampai ke sini jangan hanya pidato saja. Bahkan kalau boleh juga mungkin bisa berenang begitu. Tapi tidak sekarang ya, mungkin pada kesempatan lain. Saya kira demikian, sekali lagi terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru, para warga yang sudah hadir di sini sudah sekian lama menunggu. Mudah-mudahan penantian Bapak Ibu sekalian menjadi penantian yang bermakna dan pertemuan ini bukanlah pertemuan yang pertama dan terakhir kali. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Nasrum minallah wa fathum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.